Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat terus ya. Hari ini kita akan belajar tentang denah di sekolahku. Denah itu apa sih? Mengapa kita harus belajar denah? Dan bagaimana cara menggunakan denah agar tidak tersesat? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian denah sekolah. Anak-anak, coba bayangkan kalau kalian baru masuk sekolah pertama kali, kira-kira kalian tahu di mana kantin, di mana perpus, atau di mana ruang guru. Nah, supaya tidak bingung, kita menggunakan denah di sekolah ya. Denah di sekolah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak atau posisi setiap tempat yang ada di sekolah. Dengan denah kita bisa mengetahui arah, mencari ruangan, dan melihat lokasi lebih mudah. Biasanya di denah sekolah ada gambar ruangan, lapangan, aula, kantin, toilet, dan lain-lain. Nah, yang kedua, apa saja yang ada di dalam sebuah denah sekolah? Di dalam denah sekolah biasanya terdapat beberapa bagian yang penting, yaitu gerbang sekolah, ruang kelas, kantin, musola, perpustakaan. Tempat-tempat ini digambar sesuai letaknya. Jadi, kalau digambar dekat kantin berarti memang lokasinya di dekat sekolah. Yang ketiga, fungsi denah di sekolah. Denah sekolah ternyata punya banyak fungsi loh. Yang pertama, memudahkan mencari lokasi, misalnya mencari ruang guru atau perpustakaan. Yang kedua, mencegah tersesat, terutama untuk siswa baru. Yang ketiga, menunjukkan arah seperti utara, selatan, timur, dan barat. Membantu memahami tata letak bangunan di sekolah. Nah, dengan denah kita bisa tahu jalur tercepat di kelas, ke UKS, ataupun ke toilet. Nah, yang keempat, manfaat denah di sekolah itu apa sih? Nah, selain fungsinya, denah juga memberi kita manfaat loh. Yang pertama, informasi lokasi ruangan, membantu siswa mengenal lingkungan sekolah. Efisiensi waktu, tidak perlu berlama-lama mencari ruangan. Keamanan, atau menentukan jalur evakuasi saat keadaan darurat. Belajar memahami ruang atau melatih logika dan arah. Yang kelima, mengenal arah mata angin. Pada denah, arah mata angin sangat penting. Biasanya ditunjukkan dengan U utara, S selatan, T timur, B barat. Tujuan arah mata angin ini untuk mengetahui mana kanan dan kiri, menentukan ruangan
yang berada di depan, belakang, atau samping. Membantu membaca denah dengan benar. Contohnya, jika perpustakaan berada di timur kelas, berarti perpustakaan ada di sebelah kanan kelas. Jika kantin berada di selatan lapangan, artinya kantin berada di bawah lapangan. Nah, yang keenam, mengapa kita harus mempelajari denah? Ada 3 alasan penting mengapa kita harus belajar mencari denah. Yang pertama, agar tidak tersesat. Yang kedua, membantu memahami lingkungan sekolah. Yang ketiga, dasar kemampuan membaca peta. Kalau kamu sudah bisa membaca denah, naik kelas, kamu bisa membaca peta daerah, kota, bahkan negara. Yang ketujuh, contoh penggunaan denah yang di sekolah itu seperti apa sih? Nah, sekarang kita coba beberapa contoh kalimat dari denah sekolah. Dari gerbang, berjalan lurus ke lapangan. Perpustakaan ada di kiri lapangan. UKS berada di belakang ruang kelas 3. Toilet siswa ada di sebelah barat musola. Dengan kalimat-kalimat ini, kita bisa membayangkan posisi ruangan di sekolah. Nah, selanjutnya ada skala denah. Skala denah adalah perbandingan antara ukuran gambar pada denah dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Karena tempat yang digambar biasanya besar, maka digambar lebih kecil agar muat di kertas. Nah, perbandingan penyicilan inilah yang disebut skala. Tips membuat denah sendiri. Jika kalian ingin membuat denah sederhana, lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tentukan area yang akan digambar, misalnya kelas, rumah, atau sekolah. Yang kedua, amati ruangan secara langsung. Perhatikan ukuran dan posisi pintu, seperti jendela, meja, dan lain-lain. Yang ketiga, gambarlah bentuk sederhana dulu. Gunakan bentuk kotak atau baris. Yang keempat, tambahkan simbol pintu, kursi, meja, ruang kelas, atau toilet. Yang kelima, tambahkan legenda, judul, dan arah mata angin. Yang terakhir, rapikan garis dan beri warna. Yang terakhir, cara membaca denah. Yang pertama, mulai dari gerbang. Cari gerbang pada gambar, lihat tanda panah masuk. Yang kedua, perhatikan arah mata angin. Jika arah utara berada di atas, denah berarti kiri, berarti ada di sebelah barat, kanan, timur, bawah, selatan. Yang ketiga, tentukan tujuan. Misalnya, tujuanmu ke perpustakaan. Yang keempat, lalu ikuti jalan dalam denah dari gerbang menuju lapangan, lalu ke utara sampai perpustakaan. Yang terakhir, sesuaikan dengan kondisi nyata saat di sekolah. Cocokkan letak bangunan di depanmu dengan apa yang ada di denah. Dengan begitu, kamu akan terbiasa membaca denah dengan benar.
Nah, setelah kita mempelajari materi tentang denah di sekolahku, mari kita melakukan ice breaking sebelum mengakhiri pembelajaran ini ya. Baik, setelah menyelesaikan ice breaking bernyanyi, di sini ibu akan memberikan contoh. Contoh apa itu? Contoh situasi penggunaan denah. Yang pertama, siswa baru mencari ruang kelasnya. Yang kedua, guru menentukan lokasi kegiatan lomba, seperti lomba Agustusan. Yang ketiga, orang tua mencari ruang kepala sekolah. Yang keempat, petugas menentukan jalur evakuasi saat simulasi bencana. Yang terakhir, panitia menggunakan denah untuk pembagian stand pada acara sekolah. Nah, akhirnya pembelajaran pada hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ibu juga akan menyimpulkan kesimpulan materi tentang denah di sekolahku. Disimak baik-baik ya. Jadi kesimpulannya yaitu denah sekolah adalah gambar yang menunjukkan letak atau posisi setiap ruangan dan bangunan yang ada di lingkungan sekolah. Melalui denah, kita bisa mengetahui arah menuju suatu tempat serta fungsi tiap ruangan dengan lebih mudah dan cepat. Adanya denah di sekolah, siswa dapat mengenal bagian-bagian sekolah seperti ruang kelas, kantor guru, perpustakaan, UKS, kantin, lapangan, dan lain-lainnya. Dan juga bisa menemukan lokasi ruangan dengan tepat tanpa harus bertanya. Baik anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang denah di sekolahku. Kita sudah belajar apa itu denah, bagian-bagian dalam denah, fungsi dan manfaatnya, arah mata angin, cara membaca denah, contoh penggunaan denah. Nah, semoga setelah ini kalian bisa membaca denah sekolah dengan lebih mudah ya. Saya Safa Salsabila Gitania izin mengundurkan diri. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you anak-anak. Sampai bertemu kembali.